Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai, kembali lagi bersama Bapak Justinus buat di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya di buku 5F. Jadi siapkan buku 5F-nya karena di sini kita akan melanjutkan. Dan Bapak sapa dulu, bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya, dan Bapak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk di materi di subtema ya, subtema 1, tetap di subtema 1 di pembelajaran 4 ya. Di situ menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara di halaman 37 ya, di halaman 37 menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Di sini kita sudah mempelajari tentang hak, itu harus kalian ingat, kemudian kewajiban, dan pada hari ini adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya sebagai siswa dan warga negara, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, siapkan peralatannya supaya bukunya, buku paket catatannya, supaya kita langsung masuk di pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Kita berdoa dulu supaya kita bisa belajar dengan baik. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Langsung buka buku paketnya, halaman 37 di situ ya. 37 tentang menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Di sini kamu sudah tahu hak kamu sebagai siswa dan warga negara, kemudian kewajiban kamu sebagai siswa dan warga negara, itu kita sudah pelajari. Nah, di sini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab lagi ya. Perhatikan di situ. Usulan apa saja yang dapat kalian utarakan kepada teman sekelasmu mengenai kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam membantu melestarikan alat-alat musik tradisional tersebut? Di sini, sebagai seorang siswa dan warga negara, selain memiliki hak dan kewajiban, kita juga memiliki tanggung jawab. Nah, di sini kita memiliki hak dan kewajiban, kita juga memiliki tanggung jawab. Kita juga memiliki tanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, di sini kita sudah mempelajari hak, kewajiban, tanggung jawab. Nah, di sini kita harus tahu apa bedanya. Padahal sama-sama aja ya, sama saja kita lihat. Lihat di situ hak. Pengertian hak di situ, hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Jadi sesuatu yang kita peroleh itu hak kita. Seperti kita sudah melakukan sesuatu, baru kita mendapatkan hak kita. Itu yang maksudnya ya. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Wajib, kewajiban seperti aturan. Aturan itu wajib untuk kita, aturan yang ada di sekolah kemudian di negara, ya. Jadi itu artinya kewajiban yang harus kita patuhi. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, Bapak ulang ya. Sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, itu harus kita siap untuk melakukan pekerjaan ya, tanggung jawabnya. Tanggung jawab saya Bapak sebagai guru. Jadi harus saya lakukan untuk mengajar kalian. Itu maksudnya. Nah, lanjut ya. Di situ tanggung jawab dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Mereka tidak akan mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu tidak ada paksaan ke Bapak untuk jadi seorang guru. Nah, tapi harus bertanggung jawab melaksanakannya. Lalu apa tanggung jawabmu sebagai seorang siswa dan warga negara? Perhatikan uraian berikutnya. Di sini kalian contoh ya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kamu sebagai siswa, contohnya seperti ini. Memahami tugas dan kewajiban sekolah itu. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah. Jadi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wajib di sekolah.
ya. Tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tidak mengulur waktu ya. Seperti dikasih PR, itu tanggung jawab kamu mengerjakan, tidak ada alasan untuk tidak ada waktu itu ya. Padahal banyak, seperti mengerjakan tugas di rumah, seperti ini kemarin selesai dibagikan rapot bulanan, banyak yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, padahal tanggung jawab Bapak sebagai guru memberikan materi, memberikan tugas itu sudah, tinggal tanggung jawab kalian untuk mengerjakannya itu. Kemudian tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas ini. Banyak alasannya di sini. Tidak ada waktu, seperti kalian ini sudah bekerja ya, jadi tidak ada waktu itu bukan alasannya. Mencari alasan-alasan ini harus kalian tahu. Menghormati hak orang lain, nah itu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah, ini sekolah biasa ya, itu cukup jelas. Nah, apa itu tanggung jawab sebagai warga negara? Lihat di situ. Tanggung jawab sebagai warga negara meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab sosial, tanggung jawab nasional, tanggung jawab kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita bertanggung jawab pada Tuhan. Kemudian di sini sosial, tanggung jawab sosial, kemudian nasional. Ini cukup jelas ya. Oke, buka di situ halaman 38. Di situ bentuk tanggung jawab, kemudian contohnya. Tanggung jawab diri. Ya, di situ lihat contohnya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, misalkan makan, minum, mandi, berpakaian. Itu tanggung jawab, ya. Jadi bertanggung jawab makan, minum, ya, itu. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Ini sesuai kita bertanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat. Kemudian tanggung jawab nasional. Di sini penjelasannya tadi di tanggung jawab warga negara ya. Tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, aturan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian tanggung jawab Tuhan, yaitu tanggung jawab menjalankan ajaran agama yang dianut, aturan ya bagaimana. Nah, itu tentang tanggung jawab. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya perbedaan. Jadi intinya pembelajaran kita pada hari ini harus kalian membedakan apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian apa itu tanggung jawab ya. Kemudian tanggung jawab kalian sebagai siswa, kemudian tanggung jawab sebagai warga negara, ini cukup jelas ya. Nah, itu kita sudah mempelajari ketiga-tiganya karena ketiga-tiganya ini saling berkaitan, hak, kewajiban, kemudian tanggung jawab. Nah, di sini sudah ada dijelaskan tadi tentang apa itu hak, apa itu kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian contoh-contohnya hak kemarin sudah ya. Oke. Nah, di sini lihat di sini diskusikan tanggung jawabmu sebagai siswa dan warga negara. Lengkapi tabel di bawah ini sebagai pengingat akan tanggung jawabmu sebagai siswa. Tanggung jawabmu sebagai siswa. Jadi di sini kalian cari tanggung jawabmu sebagai siswa. Kalian 5 ya, 5 kalian tulis di situ, kemudian kalian refleksikan ya, refleksi ya. Jadi cukup jelas di sini kalian berdiskusi saja dengan orang-orang yang ada di rumah ya. Jadi tugas kerjakan di buku tugasnya, kemudian kumpulkan dari Bapak ya. Jangan lupa itu tugasnya. Ya, ini sebenarnya ini sebentar kalau kalian serius. Biar 3 tugas dalam 1 hari itu bisa kalian kerjakan dari pagi hingga sore. Ya, ini paling tidak ini 30 menit sudah selesai. Jadi itu alasan sekali yang di rumah itu yang tidak bisa kerjakan. Kalau kalian ini bisa mengerjakan sendiri, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang PKN hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pahami tentang menjelaskan macam-macam tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara ya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah. Kemudian ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian tugas-tugasnya harus diingat ya. Harus dikerjakan semua karena kemarin untuk kelas 5 Bapak ingatkan bahwa semua nilainya turun. Ya, dan harus kalian perhatikan itu ya. Dan satu, supaya tetap semangat, jangan lupa berolahraga di rumah. Biar di rumah jangan nonton main HP terus, tapi luangkan waktu untuk berolahraga supaya kalian tetap semangat dan sehat. Oke, salam sehat. Dah.